Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Sebuah bacaan yang penuh makna tentang pemulihan, kasih, dan panggilan untuk melayani. Sebelum masuk pada bacaan ini, saya ingin flashback sedikit pada saat malam sebelum penyaliban Yesus, di mana Petrus dengan penuh semangat menyatakan bahwa dia akan tetap setia kepada Yesus apapun yang terjadi. Namun, seperti yang kita ketahui, Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Penyangkalan ini tentunya membawa rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam bagi Petrus. Namun kebangkitan Yesus membawa harapan baru bagi Petrus. Apakah harapan itu? Mari kita langsung membahas pada perikop ini, mencatat percakapan yang sangat mendalam antara Petrus dan Yesus setelah kebangkitannya. Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan kemudian ia memberikan tanggung jawab untuk mengembalakan domba-dombanya. Poin yang pertama, kita akan membahas lebih dalam mengapa Yesus sampai bertanya 3 kali kepada Petrus. Yang pertama, ini adalah cara Yesus untuk memulihkan dan menghapuskan 3 kali penyangkalan yang dilakukan Petrus. Setiap kali Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Jawaban ya ini seakan-akan membatalkan penyangkalannya sebelumnya dan memulihkan hubungan dengan Yesus. Ada kerinduan dan harapan untuk lebih baik dari sebelumnya. Ada semacam pertobatan dan siap menerima apapun yang akan diperintahkan Yesus untuknya. Siap untuk berkomitmen lebih dalam bersama Yesus. Poin yang kedua yang bisa kita ambil dari pertanyaan berulang dari Yesus ini adalah untuk meneguhkan kasih dan komitmen Petrus. Komitmen tentang apa? Yaitu komitmen yang mendalam dalam pelayanan kepadanya. Pelayanan ini bukanlah untuk membuat Petrus merasa bersalah akan penyangkalannya, tetapi untuk mengukuhkan bahwa kasih kepada Yesus harus menjadi dasar dari setiap tindakan dan pelayanan yang akan Petrus lakukan. Yang ketiga, Yesus menerima setiap jawaban Petrus tanpa mengingat atau menanyakan kenapa dia dulu menyangkalnya. Tapi yang ditanyakan hanyalah, "Apakah kau mengasihiku?" Dari sini kita tahu, walaupun Petrus tidak setia, tapi Yesus tetap setia seperti tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita memiliki banyak kelemahan, kadang-kadang menyangkal Tuhan dalam kata dan tindakan, tetapi keterbukaan dan kejujuran kita kepadanya akan memulihkan kita. Poin yang kedua dari bacaan ini adalah tugas perutusan untuk melayani lebih banyak manusia. Suatu anugerah yang luar biasa jika Petrus beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya di masa lalu dan kembali beroleh kepercayaan untuk melayani dan mengabdikan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan, yaitu dengan mengembalakan domba-dombanya. Menggembalakan domba dalam konteks ini berarti memimpin, membimbing, dan merawat jemaat atau komunitas orang percaya yang diibaratkan sebagai domba-domba Yesus.
Seperti pada Injil Matius 16 ayat 18, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alap maut tidak akan menguasainya." Petrus diamanatkan untuk menjadi pemimpin rohani yang bertanggung jawab atas kesejahteraan spiritual jemaat. Berdasar pada poin sebelumnya tentang kasih, Petrus diharapkan untuk melayani jemaat dengan penuh kasih, memberikan pengajaran, dan melindungi mereka dari ajaran sesat serta bahaya rohani. Pertobatan Petrus yang telah menyangkal Yesus sampai 3 kali menghasilkan buah, di mana ia menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani banyak orang, membawa mereka kepada pengenalan tentang Yesus Kristus. Dan Petrus pun menunjukkan kasihnya kepada Yesus dengan melaksanakan tugas perutusan sampai akhir hidupnya. Setiap orang percaya yang mengaku diri mengasihi Tuhan memiliki tugas dan tanggung jawab menggembalakan kawanan domba. Cara mengungkapkan kasih mengasihi Tuhan adalah berbuat kasih kepada orang lain, yakni melakukan pelayanan kepada sesama kita. Landasan utama agar dapat laksanakan tugas perutusan dan tugas pelayanan adalah kita mencontoh teladan Yesus dengan perbuatan kasih. Tidak mudah melakukan tugas perutusan dan tugas pelayanan, sebab ada harga yang harus kita bayar, atau istilah banyak pengorbanan. Tak selalu bentuk uang, ada sangkal diri, kepentingan diri, dan beban salib yang mesti kita pikul. Tapi jangan takut, karena janjinya ditulis dalam Matius 28 ayat 20b. "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk mengungkapkan kasih kita kepada Yesus? Apakah kita sudah mengasihinya dengan tulus, bukan dari kehendak saja, tetapi dari hati kita yang terdalam? Sebagai penutup, tugas menggembalakan domba ini tidak hanya berlaku bagi Petrus saja, tetapi juga bagi setiap kita sebagai pengikut Kristus. Kita dipanggil untuk menunjukkan kasih kita kepada Yesus dengan menggembalakan domba-domba di sekitar kita. Ini berarti kita harus saling mengasihi, membimbing, dan melindungi satu sama lain, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan. Marilah kita belajar dari teladan Petrus yang meskipun penuh dengan kelemahan, berani menerima panggilan Tuhan dan menjalankan tugasnya dengan setia. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi kesediaan hati kita untuk melayani dan mengasihi sesama. Karena Tuhan melihat hati. Mari kita dedikasikan hidup kita untuk melayani dan membawa kasih Kristus kepada dunia ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.